Beberapa hari ini lewat informasi ini di berandaku. Informasi yang mengatakan umat Islam itu masih sedikit yang sholat. Di situ dibilang dari seluruh umat Islam itu baru 38,9% yang sholatnya 5 waktu. Selebihnya itulah yang sholatnya bolong-bolong, sama sebagian ada juga yang memang nggak sholat sama sekali. Sebenarnya kan umat Islam di negeri ini bukan kayak mana ya, bukan tipe yang nggak tahu apa itu hakikat sholat dan atau bagaimana tata cara sholat, bukan yang kayak gitu. Banyak guru-guru yang mumpuni di bidangnya lah, yang bisa ngajari kita tentang sholat itu banyak kali. Bisa aja kalian google, itu kan gampang ya itu sebenarnya. Cuman memang umat Islam ini punya satu masalah. Apa itu masalahnya? Di otak orang itu mikirnya ya, kenapa harus sholat? Bingung kan kalau ditanya kayak gitu? Itulah. Kok kenapa harus sholat? Kau itu kan memilih jadi muslim. Kau kan memilih beragama Islam. Ya kau harus sholat lah. Kayak kau lah milih kerja di suatu pekerjaan. Di tempat pekerjaan itu ada jam kerja, ada pakaian dinas, ada disiplin kerjanya, gitu kan. Karena kau milih pekerjaan itu ya harus taat lah kau sama aturan tempat kerja kau itu. Ya sama. Kau kan secara sadar milih Islam sebagai agama. Secara sadar kau jadi muslim kan? Ya kalau sadar kau jadi muslim, ada peraturan dalam Islam itu yang namanya sholat, ya kau kerjakan. Nah, bukan kau tanya kenapa. Nah, terus ada lagi yang lebih parah. Aku bukan nggak mau sholat bang, katanya. Jadi kenapa kau nggak sholat? Aku tuh banyak dosa di masa lalu. Apa kali rupanya dosa kau? Ngompol kau masih SMP. Tak apa pun dosa. Dalam sholat itu yang harus dipenuhi itu gampang. Yang pertama syarat sah, yang kedua rukunnya. Udah itu aja yang kau penuhi. Nggak ada ditanya dulu kau berdosa apa enggak, dulu kau melayap kemana-mana aja, nggak ada ditanya. Mungkin kalau kayak kau gini model mikir nih kan, karena aku banyak berdosa aku nggak sholat. Kayak itu nanti nggak ada lah anak orang sekolah. Kenapa kalau model kayak kau gini berarti pintar dulu dia baru sekolah. Padahal sekolah itu dia supaya jadi pinter. Ya sama kayak sholat. Bukan karena kau berdosa terus kau nggak sholat. Ya kau berdosa kau sholat. Jadi dosa kau itu diampuni. Jangan terbalik. Banyak kali pun terbalik-balik dalam hidup kau itu. Jadi gitu. Ya kan? Terus pun memang ya itu tadi. Kenapa orang nggak sholat ini ya faktornya. Yang pertama tadi yang gue bilang memang mindsetnya aja ya kan. Udah agak sengit. Nah. Yang kedua memang peraturan pun tidak mendukung orang supaya rajin sholat istiqomah. Apa kaitannya dengan peraturan? Ya gampang. Pernah kalian tengok kalau ada hari nyepi di Bali kan? Ada pecalang-pecalang itu yang keliling-keliling untuk nengok orang supaya di rumah kan? Nah, kayak gitu. Kalau kewajiban itu dilindungi sama peraturan. Jadi kewajiban sholat kita ini kalau dilindungi oleh peraturan negara gitu kan, ada orang nggak sholat dihukum, ya hukumannya nggak usah kita bilang lah berat-berat kali, tak apa lah yang ringan-ringan kayak gitu kan, tak denda tak apa gitu kan. Nah, orang pun terakhir karena ada hukuman yang mengatur orang itu supaya orang itu wajib sholat, ya orang itu pasti mau sholat. Ya balik-balik nggak balik sama kerjaan tadi lah. Kalau misalnya dia nggak mematuhi peraturan, dipotong gaji apa segala macam ya, terakhir mau nggak mau dia kan patuh rajin. Ya sama, kewajiban sholat itu ya memang harus didukung oleh aturan pemerintah. Kalau enggak ya gitu-gitu aja memang ya tetap aja orang malas sholat ya, namanya malesnya itu ya emang kenapa kalau aku malas sholat kan kayak gitu, orang gak ada hukuman kok kata dia. Itu dia tadi, yang pertama memang mindset orang itu udah salah, yang kedua gak ada peraturan yang mengikat itu tadi, mengikat kewajiban itu tadi. Nah disitulah perlunya kita. Disitulah perlunya memang peraturan yang membuat kewajiban itu sifatnya terikat. Jadi udahlah, kalau memang peraturan itu masih belum bisa kita usahakan, ya yang pertama dulu lah kita benahi apa mindset kita. Adalah sebuah hadis yang indah yang untuk orang-orang yang mengatakan dia banyak dosa. Hadisnya itu bunyinya seperti ini. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah itu tetap memaafkan. Jadi nggak usah lagi beralasan banyak dosa apa segala macam. Ayolah mulai sholat. Ya kalau misalnya masih
Apa hati kau itu masih berat, hati kau sholat kau di depan orang lah, kok ditengok nanti kau katanya dibilang pura-pura lah, apa segala macam lah, muka dua lah. Sholat kau sendiri-sendiri, lama-lama kan terbiasa. Jadi memang itu mindset kita ya, perbaiki dulu diri kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.